Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Zuliani dengan NIM 0805 1182429014 dari kelas genap. Di sini saya akan membahas materi dari Praktikum Survei dan Pemetaan Sumber Daya Laut dan Estuari, yaitu materi registrasi peta, digitasi peta, dan juga layout peta. Nah, yang pertama itu ada registrasi peta, di mana registrasi peta ini merupakan proses untuk menginput atau mendaftarkan koordinat dari peta analog atau peta cetak ke dalam software, di mana supaya koordinat itu sesuai dengan permukaan bumi secara nyata ataupun secara asli. Lalu yang kedua itu ada digitasi. Digitasi ini merupakan proses kedua dari pembuatan peta digital, di mana digitasi ini merupakan proses untuk menginput batas, garis, dan juga titik menggunakan software atau perangkat lunak. Nah, dalam digitasi ini terdapat tiga unsur untuk merepresentasikan dalam atau isi peta. Yang pertama itu ada poligon. Nah, poligon ini merupakan suatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu bahwa objek tersebut dapat berupa luasan atau memiliki wilayah yang luas. Lalu yang kedua itu ada polyline, di mana seperti namanya yaitu line atau garis. Dia ini menunjukkan objek bentuknya garis seperti jalan maupun sungai. Nah, yang ketiga itu ada poin. Poin ini merupakan fungsinya itu untuk menunjukkan objek secara rinci, seperti misalnya itu kota, terus ada bandara atau pelabuhan, lalu itu ada desa dan menunjukkan titik suatu lokasi yang lainnya. Baik, untuk pembahasan sekian, langsung saja kita masuk ke pengolahan. Yang pertama yaitu registrasi peta. Baik, yang pertama kita akan melakukan proses registrasi peta. Pertama kita masukkan dulu file atau peta analog yang sudah dipindai. Kita tarik saja, lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini kan posisi petanya kebalik, harusnya di atas itu bagian atas itu merupakan bagian bawah, tapi nggak usah kita rotate, kita bisa eh, langsung lakukan registrasi supaya posisinya itu bisa otomatis benar sendiri. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu data frame. Kemudian pilih yang WGS 1984, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa zoom in di bagian pojok ini. Nah, di sini kita klik yang Add Control Point di bagian Georeferencing. Kalau nggak ada, bisa klik Customize Toolbar, selalu aktifkan yang ini. Nah, pertama itu kita bisa double klik di bagian pojok sini, lalu klik kanan dan input DMS. Nah, di sini bagian longitude ini dan longitude dan latitude ini, di mana longitude itu merupakan angkanya itu selalu besar, kurang lebih 100, bisa lebih dari 100 ya. Lalu untuk latitude itu angkanya relatif kecil, jauh lebih kecil daripada longitude. Nah, di sini kita masukin. Jadi di sini untuk longitude sendiri itu 111 untuk degree-nya. Masukin. Kemudian di sini ada 10, lalu 00. Angkanya disesuaikan dengan angka yang warna biru. Nah, di sini kan ada arah mata anginnya, di sini timur. Lalu kita benar ini udah east. Itu sesuaikan, kalau barat berarti west. Lalu untuk latitude, ini ada 0, kemudian itu ada 50, dan 00. Nah, di sini kan utara, berarti kita pilih yang north, lalu klik OK. Setelah itu kita klik yang full extent ini, kita bisa zoom lagi di bagian pojok berikutnya di sini. Lalu lakukan hal yang sama. Masukkan point, double klik lalu kanan dan masukkan DMS-nya. Lalu di sini longitudenya itu 108, mediannya itu 0, segitinya itu juga 00. Untuk arahnya sudah benar, lalu di sini untuk latitudenya itu ada 0, mediannya 30 dan juga ini 00. Untuk arahnya utara sudah oke, lalu klik lagi. Nah, di sini posisi sudah benar. 1, 2, 5, 3, 4, lalu kita lanjut lagi, kita ini bagian sini. Lalu kita bisa pilih yang add control point sini, sama seperti tadi, lakukan hal yang sama, jangan sampai arahnya berbeda dan nilainya berbeda. Ini 108, lalu ini 00, dan juga ini 00 juga. Untuk arahnya sudah benar, lalu di sini ada 5, 20, dan juga 00. Untuk not sudah benar, kita klik lagi, lalu flex lagi. Kita zoom in di bagian terakhir, terakhir di sini. Lalu kita klik add control point di sini, dan kita klik, lalu ke kanan dan input DMS. Di sini untuk longitudenya itu 11, 20, dan 00. Untuk arahnya sudah benar, sama latitude, ini 20, lalu ini 00, dan arahnya juga sudah benar. Ya, sudah benar, lalu klik OK. Nah, di sini posisinya petanya itu menjadi agak miring.
ini karena faktor waktu pemindaian itu posisinya itu kurang pas, jadi selagi masih bisa digitasi tetap lanjut digitasi. Nah, di sini proses registrasi petanya sudah selesai. Kita akan masuk ke tahap digitasi. Nah, kita untuk tahap digitasi pertama itu klik katalog. Kalau nggak ada katalog, kita bisa klik window lalu klik katalog ini. Di katalog kita pilih tempat penyimpanannya, di mana tempat mau kita simpan supaya kita dapat menyimpan file SHP-nya. Misalnya saya mau menyimpan di sini. Ini tuh klik filenya, lalu klik kanan dan klik yang new, pilih yang save file. Di sini kita mau buat lautan. Di sini kita namai, lalu di sini seperti yang saya jelaskan tadi kita pilih poligon karena laut itu memiliki luas. Nah, di sini kita pilih yang WGS, klik OK, lalu klik OK. Oh, sebentar. Di sini saya hapus dulu untuk SHP ini. Nah, pertama itu kita klik kanan, sama ulangi lagi, lalu save file, lautan, dan di sini kita pilih yang polygon, lalu edit, dan pilih yang WGS. Oke, oke. Nah, setelah itu kita bisa pilih editor. Jika tidak ada, bisa ke customize, toolbar, lalu editor. Nah, jika selesai, klik yang tanda panah ke bawah, lalu start editing. Setelah itu kita klik yang di kanan ini, create feature, lalu klik lautan ini dan kita klik yang polygon. Nah, karena untuk keseluruhan itu kan sebenarnya tuh di lautan, jadi kita bisa langsung saja mengikuti ini. Langsung saja kita kasih titik-titiknya di sini di bagian sudut-sudut untuk memenuhi lautnya. Nah, di bagian akhir itu kita double klik. Setelah itu kita uh, save edit, lalu stop editing. Nah, di sini kan warnanya masih warna ungu. Kita ubah sesuai dengan warna laut. Ini saya mau ganti warnanya warna biru ini, lalu klik OK. Nah, setelah itu ini kan untuk laut sudah selesai. Kita bakal ke daratan karena ini menutupi, jadi bisa kita matikan terlebih dahulu layarnya, kemudian klik katalog, lakukan hal sama seperti tadi, klik kanan, kemudian new, terus save file, dan di sini kita buat daratan. Seperti biasa, daratan mempunyai luas, berarti kita pilih polygon, lalu jangan lupa edit, pilih yang WGS, OK, dan juga klik OK. Nah, setelah itu kita bisa mulai start editing lagi, create feature lagi, daratan lagi, dan juga klik polygon. Nah, di sini bisa kita mulai untuk digitasi bagian daratannya. Kalau susah dilihat, bisa di zoom terlebih dahulu di area yang mau digitasi. Lalu di sini kita klik lagi editor. Bisa di stop editing lagi. Ini kan karena ini wilayah daratan, lalu kita pilih start editor lagi, start editing, kemudian create feature lagi, daratan dan polygon. Lalu kita mulai. Di sini sesuaikan dengan bentuknya. Di sini disarankan pakai mouse supaya lebih mudah. Di sini ujung double klik, lalu kita bisa save edit lagi. Kita lanjuti yang ini. Di sini sama prosesnya, start editing lagi. Di sini bisa stop juga, gak apa-apa, langsung kita mulai lagi. Kemudian kalau kurang jelas bisa di zoom sedikit, sesuaiin aja. Lakukan hal yang sama untuk keseluruhan daratan. Di sini mungkin saya langsung skip aja. Baik, di sini saya sudah melakukan digitasi pada tiap poligon, lalu saya akan melakukan digitasi pada maksudnya polyline dulu. Nah, di mana polyline ini kan garis, jadi kita akan mencari letak sungai-sungai yang ada di peta ini dengan cara sama seperti tadi, katalog, new, shape file, lalu kita ketik sungai,
Dan ini kita pilih polyline, terus ini edit, WGS, oke, oke, dan bisa kita zoom dulu petanya. Nah, kita lakukan digitasi untuk sungai-sungai yang ada. Di sini kita bisa stop editing dulu, kemudian start lagi, sungai, terus line. Lalu kita lakukan digitasi di sini. Di akhir itu kita double klik, lalu kita save edit. Lalu untuk lanjutnya lagi kita ini kan bercabang, kita buat lagi cabangnya. Lalu save edit lagi. Nah, setelah itu lanjut ke bagian sungai yang lain. Misal tuh yang ini kita sebut sedikit. Nah, di sini kita bisa karena tadi kita pilih kita dulu, tulis lagi, kemudian kita pilih sungai, lalu line. Nah, sini kita bisa lanjut untuk meditasinya. Lalu kita klik save, lalu lanjut lagi di area sini. Lalu kita save lagi, terus ini kita ulang, lalu kita save, terus lanjut lagi di oke, tadi nggak save ya. Kita ulang aja. Lalu kita sampai di sini dan kita klik save. Kita geser, lakukan ke seluruh bagian-bagian sungai. Nah, baik, di sini saya sudah melakukan digitasi pada polyline atau sungai-sungai. Selanjutnya itu kita bakal digitasi poin, yaitu untuk mencari bandara dan juga kota. Nah, cara sama seperti tadi, katalog, lalu klik kanan, new, kemudian save file di sini, tapi poin, lalu di sini kita isi bandara. Di sini WGS, oke, oke. Nah, di sini kalau kamu mau lihat bisa dimatikan dulu ini dan juga ininya. Lalu bisa kita zoom in. Kalau salah di sini ada. Nah, di sini pesawatnya. Nah, ini kan udah kita ini. Kemudian start editing. Lalu create ini, bandara ini klik, point ini klik, lalu di sini langsung double klik. Nah, setelah itu kita bisa save edit, kemudian stop editing, dan kita pilih yang ini, klik yang ini, kita pilih pesawat, cari. Nah, di sini kita pilih yang boleh yang ini, boleh yang ini. Tapi mungkin aku bakal pilih yang airplane ini. Enggak ini ya. Kayaknya ini ada, terus warnanya warna yang mencolok biar kelihatan. Contohnya warna mungkin warna merah mungkin. Lalu klik OK. Nah, coba kita pindah datanya. Nah, bakal kayak gini. Nah, selanjutnya itu ada lagi di bagian ini warna datanya saya ganti biar lebih mencolok biar terlalu sama dengan yang lain. Kita cari lagi, nah di sini ada lagi kan, lalu kita bisa editor, kemudian editing lagi, klik ini yang klik feature ini, kemudian kita klik lagi yang bandara dan ke poin. Nah, sini langsung double klik. Nah, kemudian save edit, lalu stop editing. Nah, juga di sini dulu kita tambahin hasil. Lalu coba kita zoom out. Nah, ini untuk airplane-nya sudah kelihatan. Ini kalau misalnya size-nya kita kecilin lagi bisa 15 atau 13 lah. 10 karena masih kebesaran. Oke, ini udah selesai. Nah, begitu juga poin yang lain, misalnya kota. Di sini kita cari lagi. Kalau salah ada di sekitar sini, itu kelihatan waktu dikasih polygon kelihatan. Saya cek dulu, kelihatan. Nah, kalau kota itu lingkaran, namun hanya outline saja lingkarannya. Nah, ini nah, bisa kita lihat di bawah. Nah, ini kota lalu itu desa. Jadi kita tandai kotanya saja. Kita klik ini lagi, kemudian save file. Sini kita buat lagi kota. Sini ada poin, kemudian edit, WTS, oke, lalu lagi. Dan kemudian kita start drawing, create feature, lalu kota naik kota kan, ke poin, lalu titiknya kita double klik. Setelah itu kita save edit, lalu stop editing, dan kita bisa ganti bentuknya simbolnya sini. Simbol transporter kita suruh bawah. Kita yang cari yang circle karena ini untuk size-nya cukup kalau oke. Nanti kelihatan tapi coba kita aktifkan dalam tanda nah sini bisa kelihatan untuk kotanya. Lalu mungkin kalau bisa cari lagi bisa kita coba cari lagi untuk kota kota sini banyak desa tapi kalau mau beda juga tahu gimana lagi ya kota kalau masih ada lagi saya lupa yang tempatnya. Nah ini nih kita klik lagi kan lalu ini kan langsung aja tuh start editing dan feature lalu kotanya lagi poin lagi dan kita klik di sini lalu klik kemudian save edit nah cukup. Jadi untuk 10 unsur yang sudah ditetapkan itu sudah saya cari kecuali yang danau, sawah dan juga waduk itu saya ganti dengan vegetasi mangrove, hutan dan juga apa satunya lagi itu saya ganti dan juga pulau kecil. Ini malah keganti juga karena tadi itu ngebak buat garis pantainya sudah kasih warna biru namun tidak bisa
berubah, dia ikut warna yang pulau kecil ini. Jadi mungkin kita bedakan kayak gini aja. Nah, jadi ini tuh pulau kecil karena juga di peta aslinya juga itu mirip untuk yang pulau-pulau kecil kayak gini itu mirip dengan yang garis pantai. Jadi em, tadi terdapat nggak tahu kenapa karena mungkin error atau em, ada bug jadi warnanya yang untuk garis pantai ini tidak bisa dirubah. Jadi ini sudah ada sungai-sungai, sini ada sudah bandara, lalu sini kota, dan juga di sini rawa-rawa. Lalu itu di sini ada rawa-rawa ini yang ada garis-garisnya. Terus di sini ada jauh pintaran dan di sini cukup kalau di sini kayaknya. Setelah ini kan sudah selesai tuh proses digitasi. Nah, kita bisa klik file, kemudian page and print setup. Ini kita pencet, lalu kita ganti yang landscape. Klik OK. Lalu kita ke sini, layout view yang sebelah kiri, kanan, di pojok kiri. Klik itu, lalu ini kita matikan yang JPG-nya. Nah, yang ini kita bisa zoom. Sebelum itu kita paskan dulu untuk garis-garisnya ini. Kita ke sini, di bawah. Nah, kita pas lalu untuk zoom ini, kita ini. Kita zoom, kita aja lalu kita ke kanan. Di sini kita ambil bagian. Saya ini lebih kecil lagi, supaya ini ujung-ujungnya bisa kelihatan. Nah, dari ini lalu kita lagi ke sini. Nah, lepaskan. Nah, ini lepas. Lalu kita klik ke yang bisa. Nah, klik lagi di bawah. Nah, di sini kita bakal tambah yang rectangle di bagian drawing. Kalau nggak ada menu drawing ini, klik customize, toolbar, selalu draw ini. Nah, di sini kita pilih yang rectangle. Kemudian kalau mau rapi itu bisa klik ini di nanti juga sesuaikan biar mudah gampang. Nah, kita pasang saja semua 0,3 lagi 0,50 kemudian ke bawah yang juga 0,50 saya pilih di atas kemudian di sini itu coba kita set ke 14. Nah, tadi dari sini juga kita pilih 0, salah. Nah, mungkin 20 cukup. Nah, 20 20. Nah, sini itu kita biasa ini dia udah kayak nyangkut dia geser lagi geser. Dan sini kita sedikit sedikit. Nah, tadi kita lagi supaya pas posisinya. Nah, kita geser. Nah, ya pas. Lalu itu klik lagi dan kita sini bakal juga kembali lagi 50. Nah, di sini kita pilih rectangle dan buat 5 kotak gini. Di sini untuk judul peta. Lalu itu di sini ada klik langsung pilih nomor kita pilih 4 lalu klik. Nah, sini ada lagi buat sini untuk judulnya bisa klik TLV, TLV atau kemudian di sini tempat arah angin. Kemudian di sini pilih sedikit. Nah, kemudian di sini bagi dan di sini ada sebagai usulnya. Kemudian di sini bagi ada tempat tempatnya itu tempat kecil itu sebagai kalau biar lebih tidak ada tertentu. Nah, sini bisa lagi ada pindah proses bisa kita. Terus di bawah itu ada namanya itu nama kita lalu nah di sini kita bisa klik font yang ini teks ini dan kita bisa kasih judul petanya. Nah di sini sudah saya buat judul petanya. Di sini karena mungkin apabila menggeser-gesernya itu terganggu, kita bisa langsung clear semua guide-nya ini. Nah ini cuma buat meluruskan bagian ini kotak-kotaknya. Lalu yang ini juga clear all guides. Nah, di sini kita bisa bebas menggerakkan yang ini judulnya. Lalu kita bisa klik bold dan untuk fontnya itu jenisnya itu Times New Roman. Nah, di sini untuk judulnya itu peta pengolahan, registrasi, digitasi, dan layout peta, praktikum, survei, dan pemetaan sumber daya laut tahun 2025 dan 2026. Nah, di bawah sini ini tuh tempat arah mata angin. Jadi untuk nambahnya itu kita ke insert, kemudian not row, lalu kita pilih yang S3 not 2 not 7 ini, kemudian klik OK dan ini kita geser ke sini disesuaikan. Nah, lalu setelah itu untuk nambahin garis yang itu scale bar-nya itu kita klik insert, lalu scale bar dan ini kita pilih yang bebas sebenarnya tapi mau pilih yang alternating scale bar 1, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa geser, di sini kan per mil. Lalu kita bisa juga gantinya itu di mana tempat gantinya? Oh, di sini kita klik scale bar ini tadi kan, lalu kita properties. Nah, di sini kita bisa ganti untuk milesnya itu. Di sini mungkin pilih yang kalau kilometer juga bisa, desimeter, nah meter juga bisa, tapi aku mau tetap yang kayak gini aja. Lalu untuk jika ngerasa ini terlalu mepet bisa dikecilin sedikit dan sesuaikan lagi. Lalu setelah itu insert lagi kita mau menambahkan scale text. Scale text ini perbandingannya skalanya itu. Jadi untuk itu kita klik properties dulu, lalu pilih yang absolute. Klik OK, klik OK. Nah di sini kita geser. Ini kurang pas ini.
kurang tengah, kita klik ke tengah dulu. Nah, ini juga bisa kita bold supaya lebih mudah kebaca. Nah, ini untuk di kotak kedua. Lalu untuk kotak ketiga itu, ini isinya legenda, di mana kita klik insert saja langsung, kemudian legend ini. Nah, di sini kita awalnya itu biasanya langsung masuk ini, tapi kalau nggak masuk, semua dari layers ini masuk ke kanan dengan cara, misalnya yang ini, kemudian sambil tombol shift, sambil diklik juga. Nah, tinggal klik yang ini, yang tanda panah ini. Namun kalau sudah masuk semua untuk kota, bandara, sungai, pulau kecil, hutan, garis pantai, rawa, vegetasi, daratan, dan lautan. Kita dapat 10, kita klik berikutnya. Lalu di sini kita tambah huruf A, legend, jadi legenda berikutnya. Lalu klik berikutnya lagi, lalu berikutnya, dan juga selesai. Nah, di sini um, legendanya itu bisa kita kecilin karena ini banyak. Mungkin di sini untuk namanya itu bisa kecil-kecilin lagi tempatnya. Yang ini juga biar legendanya tuh bisa kebaca. Jadi legendanya itu harus besar tempatnya, biar enggak terlalu kecil. Soalnya kalau terlalu kecil dia nggak bisa kebaca. Nah, mungkin kayak gini untuk legenda. Kemudian bagian ini tuh tempat bagian map kecil itu. Sini kita bisa klik insert lalu data frame. Nah, di sini kita atur dulu tempatnya. Kemudian kita sesuaikan dengan isi kotak. Nah, di sini kita bisa klik di sini add data. Kemudian kalau punya SHP sendiri itu pakai SHP yang mau dipakai. Namun kalau untuk yang disediakan bisa menggunakan internet seperti Atlas Map. Ini Atlas Map. Lalu bisa pilih imaginary ataupun yang lain. Namun kali ini saya akan pakai yang saya download dari web. Di sini kita pakai batas provinsi dari Dukcapil, kemudian klik add. Nah, kemudian di sini kita belum tahu ini lokasinya di mana untuk map yang besar ini. Kita klik kanan, properties, lalu kita ke extend indication ini, kemudian layer ini kita pindah ke kanan, cara klik tanda panah 2 ke kanan ini, klik, lalu kita oke. Nah, di sini sudah tahu untuk posisinya. Jadi itulah perlunya tadi yang namanya registrasi peta, supaya bisa tahu di mana dan bisa menyelesaikan titik koordinatnya sesuai dengan di permukaan bumi. Jadi di sini kita bisa zoom untuk lokasi titik koordinatnya, misalnya di sini kan. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, dia itu di sini, berarti ngambilnya di sini. Nah, kan benar di sini ada pulau kecil, cuma di sini dan di sini. Jadi di sini itu antara perbatasan Kalimantan dan juga Malaysia. Lalu untuk itu kita bisa klik kanan lagi, properties lagi. Nah, di sini kita bakal nambahkan grid, kemudian new grid. Lalu di sini bisa pakai pilih yang graphical atau measure. Jadi saya pilih measure. Lalu untuk ini tuh yang appearance itu kita pilih label only. Kemudian berikutnya finish. Kemudian terapkan. Nah, di sini itu kita dapat ke properties dulu. Kalau mau aktifkan show line-nya itu bisa menerapkan. Jadi garis-garisnya kelihatan. Tapi sini mau dimatikan soalnya um, biar kelihatan jelas di mana peta kecilnya itu. Tapi kalau mau diaktifkan juga nggak apa-apa. Kemudian oke, terapkan. Nah, klik oke lagi. Lalu ini kan untuk tulisan-tulisannya itu masih bertabrakan dengan garis kotaknya. Di sini juga kita bisa diperkecil sedikit lagi petanya supaya kelihatan jelas. Nah, di sini kan kita geser tadi, kita klik tangan, kita geser lagi, sesuaikan. Nah, setelah itu bagian nama. Di sini kita kasih nama kita, klik teks lagi, kemudian ini nama, dan bisa ditulis dengan huruf kapital atau enggak terserah. Ini nama lengkap. Nah, di sini kalau misalnya dia berhenti teksnya bisa klik pakai kursor hitam lalu double klik. Kita lanjutkan ngetiknya di sini. Kemudian name dan juga kelas. Lalu kita pilih yang center atau di tengah-tengah, klik OK. Nah, di sini kita bisa bold lagi. Jika kalau merasa tulisannya terlalu kecil bisa diperbesar misalnya 12. Nah, di sini juga karena di judulnya Times New Roman jadi kita samakan saja Times New Roman. Nah, setelah itu untuk di kiri dan kanan mungkin bisa tambahkan logo instansi seperti ini. Saya akan tambahkan logo Unsri, insert, kemudian picture. Lalu untuk itu kita cari logo Unsri. Nah, ini bisa diperkecil, menyesuaikan, jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil. Lalu untuk di sebelahnya mungkin saya akan menambahkan logo Indraja atau lab penginderaan jauh. Ini kemudian buka, kemudian sama disesuaikan saja. Baik, untuk kesimpulan dari materi kalian itu, yang pertama dari registrasi peta, di mana registrasi peta itu berfungsi untuk mendaftarkan koordinat dari peta analog yang di-scan supaya sesuai dengan sebenarnya atau di permukaan bumi. Nah, di mana kalau dalam ArcMap ini untuk registrasi peta itu dapat menggunakan tool dari georeferencing. Jadi georeferencing ini itu merupakan tool yang dimana dia itu bisa menginput koordinat dari peta analog yang dipindah itu sesuai dengan agar sesuai dengan sebenarnya.
Lalu untuk, materi tentang digitasi peta, jadi, digitasi peta itu merupakan tahap kedua adalah pembuatan peta digital. Nah, dia itu mempunyai 3 unsur, yaitu yang pertama ada poligon, polyline, dan juga poin, di mana poligon itu menunjukkan suatu, wilayah yang punya luas, seperti daratan, kemudian itu ada laut, dan mungkin, kalau dari peta saya tadi itu ada tempat vegetasi mangrove. Kemudian selanjutnya itu ada polyline, seperti namanya itu line atau garis. Nah, jadi dia itu untuk menunjukkan objek yang bentuknya garis seperti sungai maupun jalan. Nah, selanjutnya itu ada lagi yaitu poin. Poin itu menunjukkan suatu tempat atau suatu lokasi secara khusus seperti kota, desa, bandara, atau pelabuhan. Nah, untuk materi dari layout, jadi em, fungsi dari layout itu untuk memudahkan pembaca atau, orang yang melihat peta itu mengerti tentang peta tersebut dari simbol-simbolnya dan, dari gambar bentuk-bentuk dan gambar-gambarnya. Lalu, mmm, layout peta itu harus sesuai dengan kaidah kartografi di mana, harus sangat informatif supaya tidak tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi, pembaca atau orang yang menggunakan peta tersebut. Baik, untuk kesimpulan mungkin, sekian, kemudian itu ada saran. Jadi, dari saya kepada asisten, mungkin saran saya itu pada saat praktikum ini kan, banyak yang ketinggalan. Nah, diharapkan waktu praktikum itu dapat, asisten itu dapat sigap membantu praktikannya yang ketinggalan, supaya dapat mengikuti, atau menjalankan step by step-nya barengan dengan, asisten yang menjelaskan materi tersebut. Mungkin sekian untuk sarannya dan juga untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.